Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai mekanisme engkol peluncur. Nah, di sini sudah tersedia sebuah mekanisme engkol peluncur. Nah, kalau kita perhatikan, di piston mendapatkan gaya V, kemudian gaya V ini nanti akan mendorong penghubung 2. Nah, di sini ada torsi penghubung 2. Nah, langkah pertama yang kita lakukan untuk menganalisa ini adalah dengan membuat diagram benda bebas seperti pada gambar ini. Ini namanya diagram benda bebas. Jadi ini tinggal digambar ulang di atas. Yang atas ini kita gambar lagi di bawah seperti ini. Nah, jadi sama ini gambarnya. Nah, kemudian kita definisikan gaya-gaya yang bekerja pada penghubung 2. Misalkan, nah, di bawah ini sini ada F12. Kenapa dia sebut sebagai F12? Karena ini yang ground ini ya, ini merupakan penghubung 1, kemudian ini 2. Ya, makanya disebut sebagai gaya 12. F12. Nah, kemudian di sini kita tulis sebagai F32. Kenapa? Karena dari 3 ini ke 2. Jadi tulis sebagai F32. Arahnya berarti ke dalamnya arahnya. Nah, kemudian batang hubung 3 kita gambarkan lagi seperti ini di sini. Ini sama persis. Tinggal dipindahkan ini, pindahkan ke sini. Nah, kemudian di sini kita tulis F23. Kenapa 23? Karena gaya dari 2 ke 3. Nih, jadi 2 ke 3. Tulisnya seperti ini ya. Arahnya ke dalam. Kemudian di titik P-nya ada gaya F43. Kenapa 43? Karena piston memberikan gaya ke penghubung 3. Maka ditulis dengan F43. Arahnya ke dalam. Seperti ini. Nah, kemudian yang ini. Nah, ini merupakan diagram benda bebasnya dari penghubung 4. Nah, coba kita lihat gaya yang bekerja di sini. Ini ada V, di gaya V. Gaya V yang ini ya. Nah, misalkan gaya V-nya nanti ada misalkan 20 Newton ya. Berarti ini V-nya 20 Newton nih diberikan di sini. Nah, kemudian karena tadi konsepnya kesetimbangan ya, maka batang hubung 3 ini akan memberikan gaya reaksi. Ini bisa kita definisikan sebagai gaya aksi. Nanti F34 memberikan gaya reaksi. Gaya reaksinya sama nilainya dengan F yang 20 dengan ini sama ya, nilainya sama. F34 ini ya. Maka itu sebagai F34 arahnya ke dalam. Seperti ini. F34. Ini 3. Ini 4. F34. Kemudian di bawah ada F14. Kenapa itu F14? Karena di sini merupakan gaya normal. N-nya. Gaya normal ini arahnya selalu tegak lurus ya terhadap bidangnya. Misalkan pistonnya miring gini misalkan. Gaya normalnya di mana? Di sini kan. Nah, ini ya. Ini sebagai gaya normal. Kalau ini gaya berat. Misalkan pistonnya miring seperti ini lagi. Ini arah kerjanya misalkan. Gaya normalnya di sini. Miring juga N-nya. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita membuat diagram benda bebas ini, kita lanjut ke bagian yang ini. Nah, yang ini itu diambil dari sini, ya, diambil dari sini. Ini diambil. Bagaimana cara mengambilnya? Tinggal dipindahkan. Ini gaya V,
Ini kan pi 20 Newton tadi, ini pindah ke sini, ini ke sini. Nah, misalkan 20 Newton, pindah ke sini gayanya. Arahnya sama ya, jangan sampai berbeda arahnya dengan gaya V ini. Tinggal pindahkan ke sini, pindah ke sini. Kemudian ini F34 ini, kayak ini kan, atau kayak ini. Ya. Kayak ini, F34 ini. Ya. Pindah ke sini. Nih, pindahkan. Makanya F34 tulisannya kan. Kemudian gaya F14 juga pindahkan ke sini. Nah, maka terbentuklah vektor poligon. Nah, ini namanya vektor poligon. Nah, dengan vektor poligon ini nanti kita bisa menghitung panjang atau kita bisa menghitung berapa gaya yang diberikan pada F34. Ini ya, sini. F34 atau F43 ya. Kita bisa menghitung. Kemudian kita juga bisa menghitung gaya pada F14. Caranya dengan menyekalakan gambar. Mungkin sudah paham kan prinsip penyekalaan. Jadi Bapak tidak perlu jelaskan lagi tentang skala, nanti langsung dikerjakan di tugasnya aja ya. Nah, selanjutnya ini kenapa kok ada F43, F23 dan seterusnya ini kan? Kenapa sih? Nah, coba kita lihat ini. Sebenarnya ini diambil dari batang hubung 3. Ini diambil dari sini ya. Batang hubung 3 ini taruh di sini. Ingat, batang hubung 3 taruh di sini. Nah, kemudian panahnya kita ambil keluar. Ya. Nah, ini F43. Kenapa terus 43? Karena keluar ya dia. Dari 4 ini ke 3. Coba. Dari 4 ke 3. Bagaimana panahnya? Keluar kan? Tulis sebagai F43. Nah, kalau dia ke dalam, panahnya apa? Coba. Ke dalam. Ke dalam ini. Berarti, gini kan? Dibalik. Ini jadi F34. Jadi F34. Jadi panahnya ke dalam ini. F34. Nah, di sini ya. Nah, kemudian yang F23. Kenapa terus F23? Nah, F23 dari sini. Ini. Yang ini. Ini F2. Ini 3 panahnya. Ini. Lihat F-nya. F2. 3. Berarti panahnya ke sebelah kanan ya. Maka ini F23 ya. Ke sebelah kanan panahnya. F23. Sebelahnya F32. Kalau 32 berarti kita gambar lagi di sini ya. Misalkan seperti ini. Nih. Lihat panahnya ke mana? F. Ini 3. Ini 2. Jadi F32. Arah panahnya ke kiri. Kemudian ada F12. Dari mana F12? Yang ini. Ya. Nanti ini F12 ini. Berarti ini 1 kan? Batang hubung 1. Ya. Ini 2. Jadi F12 ya. Ditulis sebagai F12. Nah, selanjutnya di sini kita gambarkan lagi batang penghubung 2. Ini batang penghubung 2 ya. Yang ini. Yang ini ya, kita pindahkan ke sini. Pindahkan ke penghubung 2 ini. Di sini ya. Gambarnya mirip. Nah, kemudian ini ada F32. Kenapa itu F32? Karena dari 3 ke 2 ya. Berarti arah panahnya kemana? Ke sebelah kiri ya. Karena F32. Ini ya. Nah, kemudian di sini ada F12. Mana F12? Ini kan. Nah, ini 12. Kalau ini ke sebelah kiri, ini harus ke sebelah kanan ya. Karena dia membentuk gaya kopel. Ya. Nah, kemudian di sini kita tarik garis lurus ya. Ini sejajar ya. Ini sejajar ini. Nah, ini sejajar ini. Ingat, sejajar ya. Jadi tulisannya F32 itu harus sejajar ya. Sejajar
sejajar dengan F12. Jadi bikinnya harus sejajar ini, jangan miring-miring ya. Untuk membuktikannya nanti kita garis lurus seperti ini, kita kasih siku di sini ya. Dia sejajar ya. Ini H. Nah, dapatlah H. H ini kita gunakan untuk menghitung torsinya atau momen ya. Jadi kita bisa menggunakan H itu untuk menghitung torsi atau momen. Jadi T2-nya sama dengan F32. F32-nya F-nya mana? Yang ini. Yang ini ya. F32 ini. Nah, F32 ini ya. Kita kalikan dengan H. H panjang ini nanti. Nah, atau bisa juga dengan rumus lain. F12 dikalikan H. Ya. Nah, di mana F12 dan F32 itu nilainya sama. Nah, inilah gaya-gaya yang terjadi pada mekanisme engkol peluncur.